الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويقول أخر الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقم ما لم يستخفه قيل ما الاستخفاف بحقها يا رسول الله قال يظهر العمل بمعاصي الله ولا ينكر ولا يكذب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين sedang sholat Jumat yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan puji. Karena makhluk tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun sampai dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita menjadi manusia tanpa pernah kita pesan, tanpa kita pernah berdoa secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala dahulu tidak menjadikan kita sebagai manusia. Mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan pepohonan, bebatuan, atau bahkan mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala hendak tidak dijadikan sebagai binatang, maka kita tidak akan bisa komplain, kita tidak akan bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai manusia, di mana manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam firman-Nya, "Khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah tetapkan, kami telah jadikan manusia menjadi sebaik-baik penciptaan. Masyaallah muslimin, sedang sholat Jumat bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita tidak pernah memesan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi umat terakhir, di mana umat akhir zaman, umat terakhir, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hampir kepada seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam mengisahkan tentang keutamaan, tentang keistimewaan daripada umat akhir zaman ini. Karena umat akhir zaman adalah satu-satunya umat yang Allah Subhanahu wa taala kirim ke dunia ini, diberikan tugas sebagaimana tugas nabinya. Karena setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala will never ever send prophet anymore. Allah Subhanahu wa taala akan pernah mengutus nabi sekalipun keadaan umat ini rusak sekali. Tetapi tugas kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan kerja Nabi alaihi wasallam, untuk meneruskan kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak manusia sebanyak-banyaknya mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sedang sholat Jumat bersama-sama
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua anbiya alaihi salatu wassalam, semua rasul alaihi salatu wassalam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada manusia agar mereka manusia ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Faman kana yarju liqa'a rabbih, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan di sini karena nikmat tertinggi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia semua pengen jumpa dengan para pejabat, pengen jumpa dengan raja. Dan kalau mereka sudah jumpa, maka mereka akan cerita kepada orang lain bahwa saya sudah jumpa bupati, jumpa gubernur. Mereka merasa bangga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaklah mereka beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal saleh kalian. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, man shalla yura'i faqad asyrak, wa man shama yura'i faqad ajrak. Barang siapa yang sholat niatnya supaya dilihat oleh orang lain, faqad asyrak, maka sungguh dia sudah melakukan satu kesyirikan. Wa man shama yura'i, barang siapa yang berpuasa karena ingin dilihat oleh orang lain, faqad asyrak, sungguh dia telah melakukan satu kesyirikan. Di mana kesyirikan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bisa mengampuni. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sampaikan bahwa syirik itu ada dua, syirik jari dan syirik khafi. Syirik jari yaitu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari. Mungkin kita tidak mungkin mau menyembah itu. Kemudian syirik khafi yaitu syirik yang tidak nampak. Ulama tasawuf mengatakan saking samanya syirik khafi ini, tak seorang pun yang sanggup melihat bekas telapak kaki semut yang berjalan di atas pasir. Maka seperti itu pula samanya syirik khafi. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi, dan Rasulullah SAW menyaksikan sahabat-sahabat ketika itu sedang berpegang mengenai bahayanya Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis lengkapnya dikeluarkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakar al-Masih Ad-Dajjal. Satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke Masjid Nabawi, sedangkan kami dengan para sahabat yang lain sedang bermuzakarat tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Saking bahayanya Dajjal, hampir semua nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya Dajjal. Betapa dahsyat ilmunya Dajjal. Nanti Dajjal muncul, seorang wanita muslimah yang sudah memakai cadar, sudah menutup aurat dengan sempurna selama 100 tahun umpama. Kemudian Dajjal lewat, maka dia akan melepas cadarnya dan mengatakan, "Bang, saya mau ikut Dajjal." Demikian hebatnya pengaruh Dajjal, sehingga sahabat-sahabat pun ketakutan mengenai Dajjal. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid Nabawi dan mendengarkan sahabat-sahabatnya sedang bermudahkan mengenai Al-Masih Ad-Dajjal, tapi Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima akhafu 'alaikum 'indi min Al-Masih Ad-Dajjal." Apakah kalian mau aku beritahu? Apakah kalian mau aku kasih tahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan, lebih aku takutkan dari
takutkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Sementara fitnah Dajjal sudah demikian dahsyatnya, ada lagi yang ditakutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada takutnya terhadap Al-Masih Ad-Dajjal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyaqum ar-rajul," seseorang berdiri untuk salat, "fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhir ar-rajul." Itulah syirik khafi. Rasulullah bersabda, sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal adalah asyirkul khafi, yaitu syirik yang tidak nampak, syirik yang tidak kelihatan, syirik yang halus. Apa itu? Rasulullah bersabda, ayyaqum ar-rajul, seseorang berdiri untuk salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia memperbaiki salatnya, dia perbaiki bacaannya, dia fasih-fasihkan bacaannya, dia panjang-panjangkan ruku'nya, dia panjangkan berdirinya, sujudnya. Kenapa dia lakukan itu? Lima yara min nadhir rajulin, karena dia tahu ada orang lain yang melihatnya. Ketika dia salat sendiri tidak ada yang melihatnya, maka dia salat semaunya. Ruku'nya belum sempurna, dia sudah berdiri. I'tidalnya belum sempurna, dia sudah pergi kepada sujud. Ini adalah ciri orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat Jumat yang sama-sama diambil Allah Subhanahu wa taala di bulan Maulid ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kirim utusan terbaik, termulia, Allah lahirkan di bulan ini, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya cara, the one and only way to get the successful in your life and hereafter, satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, hanya dengan mengikuti cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Whatever Muhammad sallallahu alaihi wasallam has done, apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lakukan dalam kehidupan beliau 24 hours 24 jam, maka kita diminta, dimohon untuk mengikuti cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah syahadat yang kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama telah jelaskan la ilaha illallah ini artinya adalah kalimat batin. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka bibir kita tidak bersentuhan. Maknanya adalah cukup lidah kita yang berada di dalam bagian rongga tubuh kita saja yang bergerak, maka kalimat la ilaha illallah bisa terucap. Tetapi ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, maka bibir kita bersentuhan atau bergerak. Maknanya adalah anggota tubuh kita bagian luar ikut bergerak. Apa maksudnya ulama sampaikan adalah kalimat la ilaha illallah, yakin kita 100% di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang paling layak dan paling pantas untuk disembah, dan untuk kita memohon, untuk kita melaporkan keadaan kita, dan satu-satunya cara untuk bisa terselamatkan dari keburukan dunia, keburukan akhirat, hanya dengan ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batin kita mengatakan Allahu Rabbi, sedangkan jasad kita menunjukkan bahwa kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini yang kita jauhkan dari, bahkan kita sengaja menjauhkan diri kita dari sunnah. Kalau kita melihat orang pakai jenggot, bahkan kita mengejeknya dengan mengatakan dia kambing. Padahal itu adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati." Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di kala rusaknya umatku, falahu ajrun mithli syahid, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk selalu menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita 24 jam, terutama salat berjamaah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, baik ketika tinggal di kota Madinah dalam perjalanan maupun dalam berperang. Tetapi kita begitu alasan kecil kita meninggalkan salat berjamaah. Padahal salat berjamaah ini Rasulullah SAW sabdakan, salatul jamaah khairun min salatil fajr 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri. Kalau kita ilustrasikan dengan uang, kalau kita ilustrasikan dengan PT, kalau kita sholat sendiri akan diberikan 1 juta, kalau sholat berjamaah
diberikan 27 juta. It's depend on us. Sangat tergantung kepada kita. Which one you will choose? Yang mana yang mau dipilih? Dapat 1 juta atau dapat 27 juta? But the smart people, smart Muslim, he will choose 27 million. Orang yang cerdas pasti akan pilih yang 27 juta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolongkan kita menjadi orang yang selalu juga menjaga salat berjamaah kita, dan kita ajak orang lain untuk selalu salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين, sedang salat Jumat yang sama-sama dari Allah SWT. Marilah di khutbah kedua ini kita tengadahkan tangan kita fokuskan diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Rasulullah bersabda di setiap hari Jumat ada satu doa yang wajib Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Asal jangan doa kabulkan, pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala rahasiakan waktunya. Mudah-mudahan saat ini saat Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana وتمم تقصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ارحم الراحمين يا الله يا رب Engkau Tuhan kami ya Allah, Engkau adalah pencipta kami, hanya kepada Allah kami kembali ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini ya Allah, kami duduk bersimpuh di tempat yang paling mulia di masjid ini ya Allah, untuk memohon kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai-ramai ya Allah. Dosa yang dilakukan oleh kedua mata kami ya Allah. Dosa yang dilakukan oleh lisan kami. Dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kami. Dosa yang dilakukan oleh mulut kami. Dosa yang dilakukan oleh kedua kami ya Allah. Dosa yang dilakukan oleh kedua hati kami. Dosa yang dilakukan oleh pikiran kami, dosa yang dilakukan oleh hati kami, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak memaafkan kami, tidak mengampuni kami, ya Allah, maka kami pasti binasa. Sebab tiada yang bisa mengampuni kami selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon kepada-Mu, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Terutama ayah kami, ya Allah. Dahulu ketika ayah kami masih hidup, ya Allah, terkadang ayah kami tidak sholat, ya Allah, lalai daripada sholat karena sibuk menjadikan kami nafkah agar kami bisa bertahan hidup, ya Allah. Kini setelah keadaan kami berubah, keadaan kami lebih baik ya Allah, Engkau telah memanggil ayah kami ya Allah. Sementara kami belum sempat berbakti, sebelum sempat membalas kebaikan-kebaikan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami, catatlah kami menjadi anak yang berbakti kepada ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibunda kami juga ya Allah. Ibunda kami menjaga dan merawat kami tanpa pernah mengeluh sedikit pun ya Allah. Mengandung kami ya Allah, melahirkan kami, menyusui kami, menjaga kami siang dan malam ya Allah. Tidak pernah mengeluh sedikit pun ibunda kami ya Allah. Susah payah ibunda kami menjaga dan merawat kami ya Allah. Kalau saja Kau tidak letakkan kasih sayang di dalam hati ibunda kami dahulu ya Allah, ketika kami
kami masih bayi, ibunda kami mencekik kami saja maka kami habis. Tetapi karena cintanya ibunda kami ya Allah, maka ibunda kami telah merawat dan menjaga kami hingga kami saat Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kini setelah kami dewasa, ibunda kami telah Engkau bangun juga ya Allah. Belum sempat kami membahas kebaikan-kebaikan orang tua kami ya Allah. Yang satu tetes keringat orang tua kami, ayah kami, satu tetes susu air susu ibu kami, kami tidak akan sanggup membalasnya dengan seluruh orang kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, catatlah kami menjadi anak-anak yang berbakti ya Allah, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu juga anak-anak kami ke depannya ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan salehah, jadikanlah anak-anak kami menjadi hafiz dan hafizah, jadikanlah mereka pembawa beban agama, tanggung jawab agama hingga hari kiamat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tempat yang mulia ini ya Allah, di masjid ini ya Allah, di yayasan ini ya Allah, di sekolah ini ya Allah, tumbuhkan anak-anak kami, tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang bisa membawa agama sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, guru-guru yang mengajar di tempat ini ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah, berikanlah kepada mereka taufik dan hidayah ya Allah, untuk memberikan kepada mereka ya Allah rezeki yang barakah ya Allah, umur yang barakah ya Allah, dan ilmu yang barakah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah, ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mulai dari presiden kami, gubernur kami, menteri-menteri kami, ampuni mereka dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kami ya Allah, bangsa Indonesia dari keburukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak bisa memohon mengatur kata-kata ya Allah ya Allah untuk memohon kepadamu ya Allah. Dan apa yang diminta oleh Nabi itu kami minta, dan apa yang ditolak oleh Nabi itu kami tolak ya Allah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيم اعتدل ولا تختلفوا سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلن تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.